Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Puji serta syukur kita berikan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan juga kesempatan kita untuk berada di acara yang insyaallah barokah ini. Shalawat serta salam mari kita curahkan kepada baginda alam, yakni Habibina wa Syafiina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, kepada umatnya juga. Yang saya hormati Bapak Ustadz Abdul Rojak, yang saya hormati Bapak Madi, dan juga kepada ibu-ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Nur Hasana dari mahasiswa UIN SMH Banten. Di sini saya akan mengajak untuk mengenai nilai luhur ajaran Islam, yaitu tolong menolong. Kita hidup sehari-hari tidak bisa selalu dengan sendirian. Kita pasti memerlukan bantuan orang lain. Sebaliknya ibu-ibu, kita juga pasti akan membutuhkan orang lain dan orang lain juga akan membutuhkan kita. Maka Islam ada ajaran yang dimana yaitu sebagai umat kita harus tolong menolong dalam kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Maidah ayat 2 yang artinya, dan sesungguhnya dan berbuat baiklah kamu dalam tolong menolong dalam kebaikan, dan janganlah kamu tolong menolong dalam hal keburukan, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya siksa Allah sangatlah amat berat. Nah, dari ayat ini tuh kita sudah jelaskan bahwasanya segala apapun hal baik itu adalah harus dengan kebaikan. Segala kita tolong menolong harus dalam kebaikan, karena segala kebaikan itu akan balik lagi kepada diri kita. Nah, ibu-ibu, jadi ketika kita menolong tetangga kita, teman kita, bahkan ketika suami yang kita tolong, walaupun kita lagi sibuk masak, sibuk nyuci baju ya Bu ya, tapi ketika suami kita minta tolong buat kayak, Bu, coba tolong buatin Bapak kopi, kita harus bikinin, insya Allah itu ada pahalanya. Tapi beda lagi kalau kita tolongnya tuh kayak baru pulang dari luar, Bu, coba sini temenin Bapak. Ngapain Pak? Tolongin Bapak belum itu tetangga sebelah yang harus beli motor. Astagfirullah, jangan ya Pak Bu. Seringkali kita merasa kalau tolong menolong itu sangat berat. Padahal kita itu nggak perlu harus yang dengan harta, karena dalam kehidupan Rasulullah SAW, beliau mengajarkan kita bahwa tolong menolong itu tidak harus dengan harta, tapi bisa juga dengan ilmu yang bermanfaat, nasihat, bahkan ketulusan kita dalam menolong. Rasulullah dalam hadis riwayat Muslim bersabda, barang siapa yang meringankan kesulitan hambanya, maka Allah akan membantu keringanannya di dunia maupun akhirat. Nah, dari hadis ini kita termotivasi bahwasannya jika kita berbuat baik, maka itu akan balik lagi kepada kita. Dan sebaliknya, ketika kita membuat hal-hal buruk, itu akan balik lagi kepada kita. Nah, ibu-ibu pernah gak sih ngerasa kalau kita tuh mau berbuat baik, mau nolong, berat banget? Ada yang ngerasa gitu gak Bu? Apalagi yang kita tolongin tuh gak tahu terima kasih, malah kayak melunjak ya Bu ya. Jadi udah ditolongin tapi nggak ada terima kasihnya. Tapi di situ Bu, kenapa
terkadang ketika kita menolong orang yang emang orang itu baik, itu mah udah aneh, udah biasa, pasti itu orang itu juga bakal balas budi ke kita. Tapi ketika kita menolong orang yang bikin kita emosi, ketika kita tetap sabar, tetap tulus buat nolongin orang itu, insya Allah pahalanya akan lebih besar. Nah, Kak seringkali tuh suka mikir, saya tuh susah buat menolong orang, karena kita tuh selalu ngerasa bahwa kita juga susah buat menolong orang. Nah, sebenarnya kita tuh bisa, nggak perlu harus menolong dengan hal-hal yang sangat berat, tapi cukup mendoakan juga itu udah termasuk menolong yang sangat berharga. Rasulullah SAW juga pernah bersabda bahwasannya barang siapa yang mendoakan saudaranya, bahkan saudaranya tidak mengetahui hal tersebut, maka malaikat akan berkata, amin, semoga engkau mendapatkan hal yang serupa. Bu-ibu, ketika kita merasa menolong itu berat, enggak Bu, menolong itu cukup dari kita senyum kepada saudara-saudara kita. Ketika saudara kita lagi banyak masalah, kita mendengarkan curhatan ibu-ibu di kampungnya, itu sudah cukup membantu. Terkadang hal-hal sederhana seperti mengasuh anaknya, itu juga sudah termasuk menolong saudara kita. Di dalam kehidupan masyarakat, ketika kita saling tolong-menolong, itu akan membuat masyarakat menjadi lebih bersolidaritas, menjadi lebih kuat. Tapi sebaliknya, ketika masyarakat yang jarang menolong, tidak adanya solidaritas, itu akan membuat masyarakat menjadi terpecah belah. Kesimpulan yang dari saya jelaskan tadi, bahwasanya tolong-menolong adalah ilmu yang harus kita amalkan di kehidupan sehari-hari, bahkan sudah ditegaskan oleh Subhanahu wa Ta'ala dan sudah diamalkan oleh Rasulullah, maka kita juga harus mengamalkannya. Kita tidak perlu harus menolong dengan harta, kita juga bisa menolong dengan hal-hal yang mudah. Segala kebaikan yang kita berikan kepada orang lain, insya Allah itu akan menjadi tabungan kita di masa depan. Allah tidak akan menutup mata, Allah pasti akan membalas segala kebaikan kita. Walaupun tidak sekarang, bisa jadi itu di akhirat nanti. Demikian, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.